Halo semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan terkait peran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Perum Bulog dalam menjamin stabilitas pangan. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Dinda Febriani dengan NIM terakhir 0014. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ketahanan Pangan. Baik, sebelum membahas tadi kasus, mari kita bahas stabilitas pangan. Apa sih stabilitas pangan itu? Stabilitas pangan adalah salah satu komponen utama dari ketahanan pangan yang mengacu pada kemampuan sistem pangan untuk menjaga ketersediaan, akses, dan pemanfaatan secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang tanpa terganggu oleh fluktuasi atau guncangan seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun konflik sosial. Stabilitas pangan sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama, ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Nah, stabilitas ketersediaan pangan ini menekankan pada produksi, pasokan, dan distribusi pangan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, yang berarti pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus dapat memastikan bahwa pangan seperti beras senantiasa dapat diakses oleh masyarakat di pasar. Sementara pada stabilitas akses pangan yaitu menggambarkan kemampuan individu atau rumah tangga untuk memperoleh pangan baik melalui kemampuan ekonomi, distribusi yang merata, ataupun program bantuan pangan. Selanjutnya pada pemanfaatan pangan, di mana pangan dan tersedia dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bergizi. Selanjutnya kita akan membahas tadi kasus stabilitas ketersediaan pangan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Perum Bulog. Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa NTT sendiri memiliki tantangan geografis dan logistik yang kompleks, sehingga rawan terjadi ketidakseimbangan ketersediaan pangan. Nah, selain itu juga kebutuhan beras di NTT dan kabupatennya itu cukup besar. Contohnya seperti Sumba, Barat Daya yang membutuhkan sekitar 4.000 ton beras per tahun. Sedangkan kebutuhan total di wilayah kerja Bulog NTT ini mencapai 12-13.000 ton beras per tahun. Maka dari itu, pemerintah Provinsi NTT melalui Bulog berperan sebagai pilar ketahanan pangan guna memastikan stabilitas ketersediaan pangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait peran Perum Bulog sebagai pelaksana stabilisasi pangan. Bulog sendiri bertugas menjaga ketersediaan, menstabilkan harga, dan menjamin distribusi pangan, khususnya beras sebagai bahan pokok masyarakat NTT. Selain itu juga peran Perum Bulog melakukan pengelolaan stok beras strategis, termasuk impor beras dari luar negeri untuk mengisi stok. Contohnya itu beras asal Myanmar. Selain itu juga Perum Bulog melaksanakan intervensi pasar melalui 2 instrumen utama, yaitu Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Yang kedua yaitu Penyalur Bantuan Pangan yang disingkat BANPAN. Bulog NTT sendiri meluncurkan 2 program sekaligus. Yang pertama yaitu SPHP, yang dimana SPHP ini melakukan penyaluran beras dengan harga eceran tertinggi yang dijual secara terjangkau, misal 13.100 per kilogram, untuk menekan fluktuasi harga pasar dan membuat harga stabil. Dalam penyaluran SPHP ini, Bulog NTT itu menerapkan beberapa ketentuan, yaitu para konsumen itu dibatasi jumlah pembeliannya, yakni hanya boleh sebanyak 2 kantong atau maksimal 10 kg beras SPHP. Kemudian di tingkat para pengecer dibatasi kuota pembelian SPHP sebanyak 2 ton dalam sekali pembelian. Sedangkan program bantuan pangan ini yaitu penyaluran beras ke kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah dan program sosial pemerintah guna mencegah kelangkaan pangan. Jadi total beras yang didistribusikan melalui program SPHP periode Januari hingga Maret 2025 itu mencapai 14.400 ton, dan pada periode Juli hingga Desember 2025 itu direncanakan sebanyak 28.000 ton beras. Selanjutnya adalah untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan, pemerintah provinsi dan Bulog itu melakukan pemantauan dan pengendalian stok pangan ke gudang. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok cukup dan layak edar. Selain itu juga pemerintah melakukan koordinasi lintas sektor, yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Dinas Pertanian, TNI Polri, penggiat gizi, dan mitra petani untuk menjaga ketersediaan sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan lokal. Selain itu juga pemerintah melakukan optimalisasi distribusi pangan, yaitu menjamin distribusi pangan lancar hingga ke daerah terpencil, termasuk pemantauan infrastruktur distribusi seperti pelabuhan, sehingga pangan dapat diakses oleh masyarakat. Perlu
Perlu kita ketahui bahwa Bulog sebagai pilar ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012. Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan urusan logistik, pangan pokok, dan usaha-usaha lain. Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Selanjutnya adalah relevansi penyimpanan beras oleh Perum Bulog terhadap kestabilan harga pasar, yang dimana peran Perum Bulog adalah menjaga pembelian pemerintah, penyaluran beras untuk keluarga miskin rawan pangan, dan pengelolaan cadangan beras pemerintah. Perum Bulog melaksanakan penugasan stabilisasi harga beberapa komoditas melalui menjaga stabilitas harga tingkat produsen, menjaga stabilisasi harga tingkat konsumen, serta menjaga stok pada jumlah tertentu untuk melakukan intervensi pasar. Namun dalam menjaga ketahanan pangan ini, Perum Bulog menghadapi kendala, yang dimana beras dari luar itu sering tidak cukup untuk memenuhi stok beras karena harga yang ditetapkan Impres nomor 5 tahun 2015 itu tidak sesuai dengan kondisi NTT, sehingga seringkali pasokan beras itu didatangkan dari luar NTT, misalnya dari Pulau Jawa. Seperti yang kita ketahui bahwa NTT sendiri merupakan daerah dengan harga jual tertinggi dan paling sering mengalami inflasi, sehingga harga yang ditetapkan oleh Impres nomor 5 tahun 2015 itu hanya melihat secara keseluruhan dan kurang memperhatikan kondisi di setiap provinsi. Selain itu juga sering terdapat ketidaksesuaian data dari BPS terkait jumlah rumah tangga penerima raskin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.